Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sabila Jahwa. Perkenalkan, nama saya Aurel Rizky Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ermelanda Luika. Perkenalkan, nama saya Deologi Agustin. Nama saya Melina. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Setiono. Perkenalkan, nama saya Niki Aryani. Perkenalkan, nama saya Vera Handayani Siska Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Syaputra Tartono. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazil Fadilah. Perkenalkan, nama saya Arya Andi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Fajar Mukti Saputra. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana mekanisme dan cara kerja bagian-bagian pada alat teodolit. Silakan menonton. Lensa objektif yaitu dengan menangkap cahaya dari objek, mengecilkan dan membayangkannya dan meletakkannya pada titik dan dapat dihitung sudutnya. Selanjutnya ada skrup pendatar Vino. Cara kerjanya yaitu dengan mengikuti prinsip geometri. Jika gelembung Vino berada di tengah dan lingkaran atau berada di tengah-tengah garis pembagi, berarti sumbunya sudah vertikal dengan garis gaya berat bumi. Baik, untuk lensa mikrometer dia itu berfungsi sebagai memastikan posisi si teodolit itu sejajar dengan ketok. Baik, untuk cara kerja dari lensa mikrometer dia itu membesarkan bayangan objek dan juga menggabungkan skala yang ada di dalam alat secara teliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi nifo tabung. Nah, untuk nifo tabung sendiri dia berfungsi sebagai penanda bahwa alat tersebut sudah dalam posisi datar. Selanjutnya untuk cara kerjanya, dia nifo tabung sendiri mempunyai cairan yang berada di dalamnya. Nah, cairan tersebut akan bergerak ke posisi rendah. Sementara untuk gelembung dia akan bergerak ke posisi tinggi. Jadi untuk gelembung itu berada di tengah, dia akan menandakan bahwa posisi alat tersebut sudah dalam kondisi yang datar. Selanjutnya ada nifo kotak. Alat ini berfungsi untuk memastikan permukaan berada dalam kondisi datar. Alat ini bekerja untuk memastikan gelembung udara sudah berada di tengah. Jika sudah berada di tengah berarti sudah rata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ring fokus. Ring fokus itu bertujuan untuk memfokuskan objek agar tampak terlihat jelas dan tajam. Dan cara kerjanya itu kita dapat memutar ring fokus agar dapat bergerak maju dan mundur. Lalu pastikan agar objek tetap jelas dan tajam. Lalu bila masih buram, pastikan putar ring fokusnya agar objek dapat terlihat jelas, dan pastikan untuk selalu posisi objek dan benang silang itu sejajar. Saya akan menjelaskan skrup pengunci kasar vertikal, yaitu mengunci posisi teropong pada sudut vertikal tertentu agar tidak bergerak bebas. Yang kedua, skrup penggerak halus vertikal, yaitu mengatur posisi sudut vertikal secara halus dan presisi setelah dikunci kasar. Secara ringkasnya, pengunci kasar vertikal untuk membidik posisi dan membidik cepat dan mengunci posisi. Penggerak halus vertikal untuk penyetelan presisi sudut vertikal. Jadi dilanjut ada plat bawah, yaitu penopang alat teodolit agar posisinya itu stabil. Cara penggunaannya adalah teodolit ditaruh di atas plat bawah agar menopang teodolit itu siap digunakan. Ada ring fokus dan benang stadia. Ring fokus diputar untuk menajamkan objek di teropong, sementara benang stadia digunakan dengan membaca rambu atas bawah untuk menentukan arah secara tidak langsung. Terus tombol operasi digunakan untuk mengunci posisi alat. Terus tangan skru diputar untuk mengatur arah secara halus dan lebih presisi. Lanjut ada bagian panel tampilan, itu berfungsi untuk menampilkan informasi hasil pengukuran sudut vertikal dan sudut horizontal disertai dengan simbol reset, halt, persen per FA, ada R dan L. Selanjutnya skrup pengunci kasar horizontal, yaitu mengunci pergerakan horizontal pada alat teodolit. Penggunaan skrupnya yaitu dengan memutar searah jarum jam, yaitu ke arah kanan untuk mengunci pergerakan pada alat teodolit. Lanjut yaitu skrup pengunci halus horizontal, yaitu
mengatur pergerakan horizontal secara halus setelah dikunci. Penggunaan alatnya yaitu bisa diputar ke arah kiri dan kanan untuk melihat objek yang ingin dituju. Selanjutnya ada tombol kait, itu gunanya untuk mengunci baterai agar tetap terpasang pada teodolit. Cara kerjanya yang pertama, kendorkan klem. Pada saat mencari objek menggunakan sudut vertikal atau horizontal agar teodolit bisa diputar dengan bebas. Yang kedua itu bidik target, arahkan teropong ke rambu ukur atau target. Yang ketiga itu kencangkan klem untuk menahan posisinya. Yang keempat itu atur halus, gunakan siderope penggerak untuk memposisikan benang silang tepat di tengah. Selanjutnya adalah visir kolometer, berfungsi sebagai alat bantu teropong untuk membidik target secara kasar. Sekian dari kelompok 1B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.